Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Pada kali ini kami akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester program studi Magister Akuntansi mata kuliah Psikologi dan Komunikasi Auditing dengan dosen pengampu Haji Sukawirinda SE MSI AK. Adapun pesertanya ya, yaitu saya sendiri Jaka Januar dan ada Ismarini dan Muhammad Noval. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kick-off of meeting audit atas informasi keuangan dari PT Teknologi Digital Nusantara tahun buku 2025. Presentasi ini menggambarkan tahapan awal sebelum proses audit dimulai. Sebagaimana lazimnya dilakukan oleh kantor akuntan publik dalam suatu peringkatan auditor laporan keuangan. Jadi, kick-off meeting merupakan media komunikasi awal antara auditor dengan pihak manajemen untuk menyamakan persepsi mengenai tujuan audit, ruang lingkup pekerjaan, metodologi yang akan digunakan, pembagian tugas dan tanggung jawab, terus jadwal pelaksanaannya, hingga mekanisme koordinasi selama proses audit berlangsung. Eh, Tentang di slide berikutnya itu ada tentang tentang perusahaan kami. Kami adalah kantor akuntan publik yang merupakan kantor yang diasumsikan telah berdiri sejak 2010 di Kota Bandung dan memiliki layanan audit, ansuran, perpajakan, serta konsultasi bisnis. Jadi dalam praktik nyata, profil KAP penting diperkenalkan pada saat eh, kick-off meeting untuk memberikan keyakinan kepada klien mengenai kompetensi auditor, independensi, pengalaman, dan legalitas praktik yang kami miliki. Untuk slide berikutnya yaitu audit atas laporan keuangan. Sebelum masuk proses pemeriksaan, kita perlu memahami bahwa laporan keuangan merupakan proses yang sistematis. Nah, di sini ada pun tahapan audit yang dimulai dari perencanaan audit, pengujian pengendalian, pengujian substantif, evaluasi temuan, hingga penyusunan laporan auditor independen. Jadi perlu dipahami bahwa auditor tidak memeriksa seluruh transaksi perusahaan, tapi auditor menggunakan pendekatan risk-based audit, yaitu memfokuskan prosedur audit pada area yang memiliki risiko salah saji material yang paling penting. Jadi dengan demikian, proses audit menjadi lebih efektif sekaligus mampu memberikan keyakinan memadai terhadap kewajaran laporan keuangan. Definisi audit atas laporan keuangan. Jadi secara konseptual, audit laporan keuangan merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit secara objektif. Tujuan akhirnya bukan mencari kesalahan perusahaan, melainkan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat sehingga auditor dapat menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jadi, oleh karena itu, opini auditor merupakan hasil evaluasi atas bukti audit yang diperoleh bukan berdasarkan asumsi ataupun dengan dugaan. Nah, berikutnya adalah proses audit. Proses audit ini terdiri atas 7 tahapan utama. Tahapan pertama adalah penerima perikatan, yaitu memastikan auditor memenuhi persyaratan independensi serta menerima penugasan secara profesional. Selanjutnya, auditor melakukan perencanaan audit melalui pemahaman terhadap bisnis klien dan identifikasi resiko. Terus tahap berikutnya meliputi pengujian pengadilan internal, pengujian substantif terhadap saldo akun maupun transaksi, evaluasi seluruh temuan audit, dan akhirnya penyusunan laporan auditor independen. Jadi setiap tahapan saling berkaitan sehingga kualitas audit sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan yang dilakukan pada tahap awal. Berikutnya yaitu ruang lingkup audit.
Jadi ruang lingkup audit ini mencakup seluruh komponen laporan keuangan. Artinya auditor akan memeriksa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Namun, perlu dipahami bahwa audit ini tidak mencakup audit operasional, audit kepatuhan perpajakan secara menyeluruh, maupun investigasi fraud secara khusus. Jadi hal tersebut disampaikan sejak awal agar tidak terjadi expectation gap antar auditor dengan pihak manajemen. Adapun tujuan audit tidak hanya menghasilkan opini auditor. Lebih luas lagi, audit bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai kewajaran laporan keuangan, menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan PSAK. Adapun untuk mengidentifikasi area yang memiliki risiko yang sangat tinggi, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan sistem pengendalian internal perusahaan. Jadi, dengan demikian, audit tidak hanya memiliki nilai ansuran, tapi juga memberikan nilai tambah bagi tata kelola suatu perusahaan. Untuk tanggung jawab manajemen, dalam audit terdapat pembagian tanggung jawab yang sangat jelas. Jadi, manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi, pemeliharaan pengendalian internal, penyediaan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh auditor, serta pencegahan dan pendeteksian fraud. Sebaliknya, auditor bertanggung jawab memberikan opini atas laporan keuangan berdasarkan bukti audit yang diperoleh. Perbedaan tanggung jawab ini merupakan prinsip fundamental dalam standar audit. Berikutnya adalah metodologi audit. Metodologi audit dalam simulasi ini terdiri atas 4 fase utama. Yang pertama adalah penerimaan perikatan. Yang kedua adalah perencanaan audit melalui pemahaman bisnis, penilaian risiko, dan penetapan materialitas. Ketiga adalah pelaksanaan audit yang meliputi walkthrough atau pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Untuk tahap terakhir adalah pelaporan yang diawali dengan penyusunan draft, laporan pembahasan bersama dengan manajemen, hingga penerbitan laporan auditor independen. Jadi metodologi ini menunjukkan bahwa audit merupakan proses yang terstruktur dan mengikuti standar audit di Indonesia. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Noval. Baik. Selanjutnya, prosedur audit. Setelah strategi audit ditetapkan, auditor menentukan prosedur audit pada masing-masing akun. Sebagai contoh, kas dan bank diuji melalui konfirmasi bank dan rekonsiliasi bank. Piutang usaha diuji menggunakan konfirmasi piutang dan analisis umur piutang. Persediaan diperiksa melalui observasi stock of name dan pengujian metode penelitian persediaan. Pendapatan diuji menggunakan prosedur vouching serta cut-off testing. Sedangkan akun beban diuji melalui pemeriksaan dokumen, pendukung, dan analytical review. Setiap prosedur dipilih sesuai dengan karakteristik risiko masing-masing akun. Next. Key issue. Berdasarkan hasil pemahaman bisnis, auditor mengidentifikasi 3 area yang memiliki risiko signifikan. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan sebesar 35% dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko pengakuan pendapatan yang tidak tepat sehingga auditor melakukan cut-off testing. Kedua, peningkatan piutang usaha. Risiko utama berada pada kemungkinan piutang tidak tertagih sehingga auditor melakukan konfirmasi pihak ketiga serta analisis kolektibilitas. Ketiga, implementasi sistem ERP baru. Perubahan sistem informasi seringkali meningkatkan risiko, kesalahan migrasi data, maupun kelemahan pengendalian API. Oleh karena itu, auditor melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian teknologi informasi. Next slide. Komentar atas laporan keuangan. Hasil sementara menunjukkan bahwa kas atau bank tidak mengandung salah saji material. Pada akun piutang usaha, auditor merekomendasikan peningkatan cadangan kerugian piutang agar estimasi nilai tercatat lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Pada akun persediaan ditemukan selisih stock of name yang tidak material sehingga tidak mempengaruhi
opini auditor. Sementara itu, pengakuan pendapatan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Temuan seperti ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan manajemen letter. Next. PSAK dan ISAK yang berlaku efektif. Audit dilaksanakan dengan mengacu pada PSAK yang relevan. Di antaranya ada PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan, lalu ada PSAK 2 mengenai laporan arus kas, lalu ada PSAK 71 mengenai instrumen keuangan, PSAK 72 mengenai pengakuan pendapatan, serta PSAK 73 mengenai sewa. Pemahaman terhadap standar akuntansi menjadi landasan auditor dalam mengevaluasi apakah penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next. Lalu ada susunan tim. Keberhasilan audit sangat bergantung pada koordinasi tim. Dalam simulasi ini terdapat partner in charge sebagai penanggung jawab utama, lalu ada quality assurance partner yang memastikan kualitas audit, lalu ada manajer yang mengawasi pelaksanaan pekerjaan, ketua tim yang mengordinasi pekerjaan lapangan, serta auditor senior dan auditor junior yang melaksanakan prosedur audit secara berlangsung. Pembagian tugas seperti ini merupakan praktik umum dalam organisasi audit modern. Lalu ada jadwal audit. Audit direncanakan berlangsung selama 30 hari kalender. Tahapan tersebut terdiri dari 5 hari untuk survei pendahuluan, 15 hari pekerjaan lapangan, 4 hari penyusunan draft laporan, 2 hari pembahasan dengan manajemen, serta 4 hari penyelesaian laporan final. Penyusunan jadwal yang sangat realistis sangat penting agar audit dapat selesai tepat waktu tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan. Next. Hasil audit dan manajemen letter. Output utama audit terdiri atas 2 dokumen. Yang pertama adalah laporan auditor independen yang memuat opini auditor, lalu yang kedua ada manajemen letter yang berisi rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengendalian internet perusahaan. Dalam simulasi ini, rekomendasi difokuskan pada penguatan pengendalian piutang, peningkatan dokumentasi transaksi, optimalisasi pengendalian akses sistem ERP, serta penyempurnaan prosedur stock of name. Manajemen letter merupakan salah satu bentuk nilai tambah yang diberikan auditor kepada perusahaan. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk manajemen letter akan dibacakan oleh Bu Isma. Terima kasih Pak Naufal. Saya akan mempresentasikan manajemen letter yang berisi temuan serta rekomendasi terkait perbaikan pengendalian internal sehubungan dengan proses audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Presentasi ini merupakan bagian dari laporan audit tahunan 2025. Fokus utama kita hari ini adalah evaluasi komprehensif terhadap sistem pengendalian internal yang berjalan di perusahaan saat ini. Pendahuluan, sebelum kita masuk ke rincian temuan, perlu kami sampaikan kembali bahwa penelaahan pengendalian internal ini kami lakukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang akurat, dan tujuan utama audit kami bukan semata-mata untuk memberikan opini efektivitas pengendalian, melainkan memastikan angka-angka di dalam laporan dapat diandalkan, dan selama proses tersebut kami mengidentifikasi beberapa kondisi krusial. Seperti kondisi-kondisi ini kami nilai sangat penting dan memerlukan perhatian serta tindak lanjut dari pihak manajemen untuk memitigasi resiko di masa yang akan datang. Next. Ringkasan eksekutif temuan audit. Berikut ini adalah gambaran atau ringkasan eksekutif dari temuan audit kami. Ada 4 area utama yang perlu kita perhatikan. Pertama, di area piutang usaha. Kami mencatat adanya kelemahan dalam pemantauan dan evaluasi umur piutang. Yang kedua, terkait pemisahan tugas, ada perangkapan fungsi yang berisiko pada bagian kas. Yang ketiga, dari sisi fisik persediaan, kami menemukan selisih kurang saat stock of name yang mengindikasikan perlunya pengawasan lebih ketat. Dan yang keempat, terkait kelengkapan dokumen valid pada transaksi pengeluaran operasional. Mari kita bahas satu persatu secara lebih mendetail. Next.
Temuan pertama, kelemahan pengendalian piutang usaha. Masuk ke temuan pertama mengenai piutang usaha, kondisi yang kami temukan adalah terdapat 8 pelanggan dengan saldo piutang senilai 1,25 miliar yang telah menunggak lebih dari 180 hari. Masalahnya, belum ada prosedur rutin untuk memonitor hal ini dan belum ada evaluasi terkait potensi yang tak tertagihnya piutang tersebut sesuai PSAK 71. Jika dibiarkan, dampaknya cukup serius. Laba perusahaan bisa terlihat lebih besar dari aslinya, sementara resiko gagal bayar meningkat. Oleh karena itu, kami sangat merekomendasikan manajemen untuk segera menyusun kebijakan penelaahan umur piutang yang rutin, mulai menghitung cadangan kerugian piutang berdasarkan prinsip expected credit loss sesuai PSAK 71, serta memperketat batas kredit. Kami mengapresiasi tanggapan manajemen yang berkomitmen untuk segera mengevaluasi hal ini dan membentuk cadangan di periode berikutnya. Next. Temuan kedua, pemisahan tugas belum memadai. Temuan kedua berkaitan dengan prinsip dasar pengendalian internal, yaitu pemisahan tugas atau segregation of duties. Kami menemukan bahwa staf kas saat ini memegang kendali ganda, menerima pembayaran, mencatatnya, dan juga melakukan rekonsiliasi bank. Meskipun kami memahami keterbatasan jumlah personel, praktik ini sangat beresiko. Secara kriteria kontrol internal, fungsi mencatat, menerima aset, dan otorisasi tidak boleh ada di satu tangan karena akan sangat meningkatkan resiko fraud, kesalahan yang tidak disengaja, dan penyalahgunaan kas. Rekomendasi kami adalah segera pisahkan fungsi penerimaan dan pencatatan dan tunjuk orang lain untuk mereview rekonsiliasi bank serta terapkan approval berjenjang. Kami menyambut baik rencana manajemen untuk melakukan restrukturisasi tugas pada bulan depan. Temuan ketiga yaitu selisih persediaan stock of name. Mengenai persediaan ini, angka yang 185 juta ini adalah selisih kurang antara observasi fisik stock of name dengan catatan akuntansi kita. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan gudang saat ini belum optimal. Dokumentasi barang keluar masuk masih lemah dan stock of name jarang dilakukan. Dampaknya nilai persediaan dan HPP di laporan bisa salah saji. Kami menyarankan agar stock of name dilakukan minimal setiap kuartal atau 3 bulan sekali. Ke depannya, implementasi sistem barcode dan modul persediaan dalam ERP akan sangat membantu keakuratan data secara real time. Next. Temuan keempat, dokumen pengeluaran yang tidak lengkap. Temuan keempat ini yang terakhir adalah mengenai kelengkapan dokumen pengeluaran. Dari 40 sampel testing kami, ada 6 transaksi senilai total 92 juta yang dibayarkan tanpa kelengkapan dokumen pendukung yang memadai. Kondisi ini tentu menimbulkan resiko terjadinya pengeluaran yang tidak sah atau bahkan penyalahgunaan data. Untuk mencegah hal ini terulang, kami merekomendasikan pembuatan checklist wajib. Bagian keuangan harus berani menolak pembayaran jika checklist dokumen tersebut tidak lengkap. Dan supervisor harus melakukan review secara berkala. Manajemen telah menyetujui untuk menerapkan verifikasi yang lebih ketat ini. Next. Kesimpulan, secara umum pengendalian internal di PT Teknologi Digital Nusantara telah berjalan cukup baik. Namun ibarat kapal yang sedang berlayar, celah-celah kecil yang kami temukan ini perlu segera ditambal. Tindak lanjut dari manajemen atas keempat temuan tadi sangatlah krusial untuk meningkatkan efektivitas operasional, meminimalkan risiko kecurangan, dan tentu saja menjaga kualitas dan integritas pelaporan keuangan perusahaan di masa depan. Next. Demikian pemaparan manajemen letter dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang luar biasa dari seluruh tim PT Teknologi Digital Nusantara selama proses audit. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima